Selamat datang dalam video tutorial ini. Di sini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa, yaitu pendekatan pembelajaran berbasis pendidikan karakter dan budaya. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pengembangan keterampilan berbahasa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan pemahaman budaya yang mendalam. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat membantu siswa menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter dan menghargai keragaman budaya. Pertama-tama, kita bahas apa itu pendidikan karakter dan budaya. Pendidikan karakter adalah upaya terencana untuk mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial kepada siswa. Tujuan utamanya adalah membentuk individu yang berintegritas, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Sementara itu, pendidikan budaya bertujuan untuk memperkenalkan dan mendalami berbagai aspek budaya baik lokal maupun global. Ini mencakup pemahaman tentang tradisi, nilai-nilai, kebiasaan, dan warisan budaya yang ada dalam masyarakat. Pendidikan budaya memberikan siswa kesadaran akan keragaman dan pentingnya menghargai perbedaan. Jika kita menggabungkan pendidikan karakter dan budaya dalam pembelajaran bahasa, kita akan melihat siswa tidak hanya belajar keterampilan teknis berbahasa, tetapi juga memahami nilai-nilai moral dan budaya yang mendasari penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang lebih luas. Berbicara tentang pendekatan ini, tentu kita harus melihat dari sudut pandang teori-teori yang mendukung. Salah satu teori yang relevan adalah teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura. Eh, Teori ini menekankan bahwa siswa belajar melalui observasi dan penyeruan. Artinya, dalam pembelajaran karakter dan budaya, siswa dapat belajar nilai-nilai moral dan budaya dengan melihat contoh nyata dari orang-orang di sekitar mereka, seperti guru, orang tua, dan tokoh-tokoh masyarakat. Selanjutnya, ada teori konstruktivisme dari Lev Vygotsky. Nah, juga penting dalam pendekatan ini. Teori ini menggarisbawahi bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial. Jadi, pendidikan karakter dan budaya dapat dipahami dan diterapkan melalui aktivitas kolaboratif yang melibatkan siswa dalam diskusi kelompok, kerja tim, dan proyek yang membangun pemahaman bersama tentang norma-norma budaya. Terakhir, kita punya teori etika pedagogis dari Neil Noddings yang menekankan pentingnya hubungan empatik antara guru dan siswa. Guru tidak hanya bertugas memberikan materi, tetapi juga memberikan penilaian dan dukungan moral kepada siswa. Melalui hubungan yang peduli ini, guru bisa menanamkan nilai-nilai karakter dan budaya dengan cara yang lebih personal dan berkesan bagi siswa. Setelah memahami teori-teori tersebut, bagaimana cara kita mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya dalam proses pembelajaran bahasa? Berikut beberapa strategi yang bisa kita terapkan yang ada di dalam buku ini. Salah satunya, yang pertama adalah integrasi nilai karakter dalam kurikulum. Salah satu cara paling efektif untuk mengejarkan karakter adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat ke dalam setiap mata pelajaran. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan seperti diskusi, studi kasus, atau proyek kelompok yang mendorong siswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam situasi nyata. Kemudian yang kedua ada pengajaran kontekstual berbasis budaya. Pengajaran bahasa akan lebih bermakna jika kita menggunakan konteks budaya yang dikenal oleh siswa. Misalnya, kita bisa menggunakan cerita rakyat, lagu-lagu tradisional, atau festival budaya sebagai bahan ajar untuk membantu siswa
memahami bahasa sekaligus nilai-nilai budaya yang ada di dalam. Kemudian yang ketiga ada aktivitas ekstrakurikuler berbasis budaya. Selain di dalam kelas, kita juga bisa mendukung pendidikan karakter dan budaya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya adalah mengadakan klub debat, teater, seni tari, dan atau musik tradisional. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya mengembangkan keterampilan sosial, tapi juga memperkuat pemahaman siswa tentang keberagaman budaya dan pentingnya kerjasama. Lalu yang keempat, ada kolaborasi dengan komunitas, yaitu mengajak komunitas lokal untuk terlibat dalam proses pembelajaran adalah cara yang efektif untuk menghubungkan pembelajaran karakter dan budaya dengan dunia nyata. Guru bisa mengundang tokoh masyarakat untuk berbicara di kelas atau mengatur kunjungan ke tempat bersejarah dan budaya. Ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar langsung dari pengalamannya. Ya, tentu saja tidak semua berjalan mulus. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi ketika mencoba mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya dalam pembelajaran bahasa. Tantangan-tantangan ini meliputi satu, kurangnya sumber daya dan dukungan. Seringkali sekolah tidak memiliki cukup sumber daya atau dukungan dari masyarakat untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dan budaya secara efektif. Hal ini bisa menghambat upaya untuk memberikan pembelajaran yang holistik. Kemudian, yang kedua, perbedaan budaya di antara siswa. Di kelas yang beragam, perbedaan budaya dan nilai-nilai bisa menjadi tantangan tersendiri. Guru perlu sangat peka terhadap perbedaan ini dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai semua budaya. Lalu yang ketiga, kurangnya pelatihan bagi guru. Guru mungkin tidak selalu memiliki keterampilan yang cukup untuk mengajarkan pendidikan karakter dan budaya. Nah, itu pelatihan dan pengembangan profesional sangat dibutuhkan agar guru bisa lebih percaya diri dan kompeten dalam mengintegrasikan pendekatan ini. Namun, ada solusi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tadi ya. Yang pertama adalah meningkatkan pelatihan guru, memberikan pelatihan-pelatihan, dan memberikan profesional yang berfokus pada pendidikan karakter dan budaya. Kemudian, mengembangkan kurikulum inklusif, menyusun kurikulum yang responsif terhadap keberagaman budaya dan menyertakan materi yang inklusif akan membantu siswa merasa dihargai dan terwakili dalam proses pembelajaran. Kemudian, kemitraan yang kuat dengan keluarga dan komunitas. Membangun hubungan yang kuat antar sekolah, keluarga, komunitas adalah kunci sukses dalam pendidikan karakter dan budaya. Ya, dalam pembelajaran bahasa, mengintegrasikan pendidikan karakter dan budaya bukan hanya memperkaya pengalaman belajar siswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi individu yang beretika, berbudaya dalam masyarakat yang semakin global. Dengan memadukan teori yang tepat, pendekatan yang sesuai, dan dukungan yang kuat, kita bisa membantu siswa tidak hanya berkembang dalam keterampilan bahasa, tapi juga dalam karakter dan pemahaman budaya mereka. Ya, terima kasih.